Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pagi hari ini diambil dari Matius 7 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Saudara yang kekasih, Injil Matius pasal ke-5 sampai dengan 7 dikenal dengan khotbah di bukit. Dalam bagian ini Yesus mengajar murid-muridnya tentang prinsip dan praktek kebenaran dalam kehidupan orang percaya dan prioritas yang harus diambil. Dia menekankan pentingnya menjalani hidup kita dengan ketergantungan kepadanya dan menugaskan kita untuk menjalani hidup kita untuk Tuhan dan bukan untuk mendapatkan pujian orang banyak. Sebelum Kristus mengakhiri khotbahnya yang panjang di atas bukit, dia mulai memberikan perspektif baru tentang kritik dan penghakiman. Untuk mengerti perkataan Yesus ini dengan benar, sangatlah penting untuk melihat konteksnya dan tidak melihatnya secara terpisah. Karena menurut konteksnya, Kristus tidak melarang pendapat pribadi, hikmat yang saleh, atau penilaian yang benar. Sebaliknya, dia meminta kita untuk mengoreksi ajaran yang palsu atau ajaran yang sesat. Yang Kristus larang adalah penghakiman yang munafik. Dia mencela opini yang destruktif, kritis, dan mengutuk dari satu orang beriman terhadap yang lain. Orang-orang percaya terlalu mudah untuk menghakimi sesama orang percaya yang perilaku atau gaya hidupnya tidak mencerminkan hidup berjalan bersama Kristus, atau bagaimana menurut mereka seharusnya. Oleh karena itu Kristus mengingatkan, tak seorang pun dari kita yang berhak untuk menilai motif atau hati nurani orang percaya lainnya. Kita tidak dapat membaca pikiran orang lain dan juga tidak dapat menilai dengan tepat motif di balik tindakan mereka. Dan kita juga tidak harus menilai pelayanan seseorang kepada Tuhan. Kita juga tidak harus menghakimi jika mereka memiliki pendapat atau keberatan yang bertentangan dengan pendapat dan keberatan kita sendiri. Tetapi di beberapa bidang kehidupan Kristen, kita diberikan hak dan otoritas untuk membuat penilaian atau penghakiman. Misalnya, perselisihan dalam tubuh gereja, peran para pendeta atau penatua untuk mengoreksi dalam jemaat, dan terutama di bidang kesalahan pengajaran. Dan kita diminta untuk membedakan antara apa yang baik dan apa yang jahat, sebab kita tidak boleh memiliki hubungan dengan kekuatan yang jahat dan merusak. Sebaliknya, berpegang teguh pada yang baik. Saudara yang kekasih, Yesus dalam ayat ini menyingkapkan kecenderungan hati manusia untuk mencari kesalahan pada orang lainnya, sambil mengabaikan kesalahan yang sama dalam diri mereka sendiri. Apa yang Yesus maksud dalam perikop ini adalah kemunafikan, di mana kerusakan di dalam tersembunyi di bawah kebenaran luar, yaitu melakukan hal yang benar dengan motif yang salah. Di mata Tuhan, perilaku demikian merupakan kemunafikan yang sangat parah. Ini mencakup penilaian yang tidak benar, kesimpulan yang munafik, kebanggaan legalistis, dan kritik merusak. Ini semua menyebabkan Kristus mengucapkan peringatan, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Yesus tahu bahwa standar yang kita gunakan untuk menilai orang lain akan menjadi standar yang sama untuk mengukur diri kita sendiri. Allah memberi kita hikmat dan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita untuk menilai antara yang baik dan yang jahat, dan kita telah diberikan firman Tuhan yang menjadi ukuran antara kebenaran dan kesalahan. Namun, kita juga diperingatkan tentang akibat serius dan kekuatan yang merusak dari kritik yang munafik dan sok suci terhadap orang sesama. Saudara yang kekasih, baiklah segala bentuk penghakiman yang tidak benar, kesimpulan yang munafik, penalaran yang sok suci, kecenderungan legalistis, dan kritik yang merusak kita jauhi. Sebaliknya, marilah kita berpegang teguh pada ajaran yang sehat dan berusaha untuk hidup layak di hadapan Tuhan.
Pertanyaan untuk renungan pribadi. Yang pertama, seberapa sering Anda menghakimi sesama dengan penilaian sok suci, munafik, dan legalistis? Yang kedua, sudahkah Anda memohon hikmat dan Roh Kudus agar menuntun Anda dengan terang firman Tuhan sehingga terhindari dari menghakimi sesama? Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, jagalah kami dari pikiran munafik dan penilaian yang tidak benar terhadap orang lain. Anugerahilah kami kebijaksanaan dan pemahaman yang kami butuhkan untuk menilai antara apa yang baik dan yang jahat. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.